Shalom Bapak Ibu keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Welcome Baby Day. Saya percaya kita yang hadir adalah orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang mau memberi penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan, yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Di setiap kami Tuhan, membawa rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur sebab Engkau baik. Ya Raramaralabayase. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami membawa rasa syukur kami Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau terus bersyukur sebab Engkau baik, teramat baik Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya. Oh, ya Raramaralabayase, Shararamaralabayaso. Kami mau terus bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Raramaralabayaso. Lebih luas
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, oh. Ya ralaba 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 ya se, syararama takaralaba ya so. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami yang kami rasakan. Syararabalalabalalaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan, bahkan buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyatakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari dengan segenap hatimu nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku.
Yesus, dengan lebih sungguh lagi nyatakan kepada Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, kami beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah kesudahan, buat kasih setia-Mu Yesus. Syaralabatakharalabaralabayase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Oh. Shalom jemaat Welcome Baby Day yang saya kasihi. Bertemu lagi dengan saya hari ini di tahun yang baru, tahun 2023. Oke, hari ini kita akan membahas how to build baby brain architecture. Bersama saya Dr. Debbie Susanti MGC. Penelitian pada otak anak yang sedang berkembang menunjukkan bahwa pengalaman awal pada masa anak-anak menjadi dasar sumber daya manusia yang berkualitas, komunitas masyarakat yang bertanggung jawab, dan penting juga untuk perekonomian sebuah negara. Bukti menunjukkan bahwa fungsi eksekutif penting untuk pencapaian sekolah, persiapan, dan kemampuan adaptasi untuk masa depan anak, dan menghindari berbagai masalah kesehatan di kemudian hari. Nah, fungsi eksekutif ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah fleksibilitas kognitif, yang kedua kemampuan untuk mengontrol diri, yang ketiga adalah memori kerja. Nah, ternyata kemampuan ini hanya berkembang pada anak usia meningkat sangat tinggi dari 0 sampai 5 tahun. Dan puncak peningkatan tertinggi itu terjadi pada usia 3 sampai 5 tahun. Nah, jadi kita harus persiapkan sejak dalam kandungan. Nah, ini berdasarkan penelitian bahwa sepanjang hidup manusia itu, dari penelitian dari 0 sampai usia 80, peningkatan fungsi eksekutif itu tertinggi hanya terjadi pada saat anak usia 3 sampai 5 tahun. Karena itu, dan peningkatan itu sebenarnya udah mulai sejak anak itu dilahirkan. Bahkan ada penelitian yang mengatakan sejak dalam kandungan otak sudah mulai berkembang. Oleh karena itu kita harus sudah mulai stimulasi sejak dalam kandungan saat ini. Nah, kenapa itu berhubungan dengan perkembangan anak? Jadi fungsi eksekutif ini merupakan satu kesatuan dari sebuah keterampilan, kemampuan. Dan ini kemampuan ini yang bertanggung jawab untuk kapasitas seseorang dalam untuk membuat perencanaan dan mencapai tujuan ke depan, untuk supaya bisa mengontrol dirinya, untuk mengikuti berbagai tahapan-tahapan
ketika dalam melaksanakan sesuatu dan bisa mempertahankan diri ketika ada gangguan-gangguan untuk tetap pada tujuannya. Nah, ternyata ini kita bayangkan seperti air traffic control system. Jadi seperti di bandara. Kita bayangkan itu bandara pada satu waktu yang sama, anak ataupun kita nantinya pada saat dewasa, si anak ini juga udah mulai harus belajar dari kecil bahwa pada saat yang sama dia harus bisa melakukan beberapa hal sekaligus. Dan ini harus semuanya berjalan dengan baik supaya semuanya bisa berjalan dengan memenuhi mencapai tujuannya. Nah, kurang lebih fungsi eksekutif ini seperti ini. Jadi kita harus sudah mulai memberikan anak untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan ini anak tidak dilahirkan dengan kemampuan ini, tapi kita harus mengajarkan. Dan inilah yang bisa membantu anak untuk membentuk arsitektur otak anak supaya karena kita harus sudah mulai tata dari kecil. Dan inilah yang dimaksud untuk membentuk arsitektur otak anak sejak kecil. Nah, jadi gen anak itu gen yang diturunkan dari papa dan mama itu merupakan blueprint. Nah, blueprint dari si anak ini, kemampuan-kemampuan dasar yang dia dapat dari orang tuanya. Nah, tapi mereka akan belajar untuk mempelajari skill ini, kemampuan ini, dan kemampuan ini berkembang sesuai dengan pengalaman-pengalaman dan berlatih. Jadi nggak langsung anak bisa dan mampu untuk hal ini. Jadi harus dilatih oleh kita orang dewasa di sekitarnya, dan harus si anak ini juga harus mengalami. Nah, supaya anak ini bisa melakukannya sendiri nanti pada saat sudah dewasa. Nah, ini dimulai sejak bayi dan hal-hal yang sederhana dulu. Nah, jadi dimulai dari anak pertama kali memperhatikan sesuatu. Jadi anak pada saat awal dia akan lihat kanan kiri, dia sebenarnya otaknya juga mulai bekerja. Karena dia melihat dengan mata itu masuklah impuls gambar-gambar baru ke otak dan kemudian diproses. Nah, kemudian dengan hubungannya dengan orang dewasa sekitarnya, terutama yang merawat dia, yang membesarkan dia, itu boleh babysitter atau oma opanya, papa mamanya. Nah, itu nanti akan terbentuk hubungan-hubungan. Nah, hubungan-hubungan ini yang menimbulkan adanya pengalaman awal anak di awal-awal kehidupannya. Nah, inilah yang membentuk arsitektur otak anak juga. Nah, seperti hal-hal yang sederhana, bermain, itu merupakan satu hal yang dilakukan anak, dan di mana itu sebenarnya hal-hal kecil itu membentuk arsitektur otak anak juga. Nah, orang dewasa membuat satu framework seperti satu anak sesuatu supaya anak itu bisa belajar dan berlatih mengenai skill ini dari waktu ke waktu, terutama dimulai sejak anak mulai masuk sekolah. Nah, anak mulai berhubungan dengan orang di luar rumahnya. Ibu guru yang mulai di TK itu mulai dia membentuk, men-set up sesuatu untuk anak belajar hal-hal seperti ini. Nah, seperti bermain, mengerjakan tugas-tugas yang sederhana, dan keberhasilan anak dalam menyelesaikan itu merupakan satu pengalaman keberhasilan bagi anak, di mana itu akan menstimulasi anak supaya anak itu bisa melakukan hal-hal itu lagi dan bisa berhasil lagi di kemudian hari, hal-hal tugas-tugas yang lebih tahapannya lebih berat lagi dan lebih ini lagi sampai dewasa nanti seperti kita bisa melakukan hal-hal yang besar gitu. Nah, skill ini terutama di 3-5 tahun, tapi sebenarnya kita sudah mulai sejak anak ini mulai lahir. Seperti misalkan anak umur 3 bulan udah kita bisa ajak main peekaboo, ciluk baya kalau di sini ya. Nah, itu menstimulasi anak untuk mulai ada hubungan dengan orang dewasa di sekitarnya. Nah,
Hubungan-hubungan inilah yang penting dan pengalaman awal inilah yang penting dalam membentuk arsitektur otak anak yang sedang berkembang. Oke. Nah, ini adalah jalur-jalur di otak di mana pengalaman awal anak ini membentuk seperti sirkuit di otak anak di antara beberapa bagian-bagian otak. Jadi pengalaman ini akan menstimulasi sel otak, neuron, pada bagian-bagian tertentu untuk mengirimkan impuls atau stimulasi itu akan membentuk impuls dan itu akan beredar di seluruh bagian otak. Dan ini juga akan muncul namanya neurotransmitter. Nah, ini akan dikirim untuk mengirimkan antar sel-sel ini, gitu. Jadi seluruh bagian otak ini terstimulasi dengan adanya pengalaman ini. Dan pengalaman yang menyenangkan yang diulang-ulang ini akan membentuk sirkuit-sirkuit ke bagian otak lain, seperti ke bagian pemikiran, ke bagian memori, dan ke bagian perilaku. Nah, ini nanti lama-kelamaan sirkuit-sirkuit yang terbentuk ini apa yang dia lakukan dan akan membentuk satu memori-memori dan membentuk adanya perasaan-perasaan, ada emosi mulai muncul dan lama-kelamaan akan membentuk perilaku si anak. Dan ini akan memotivasi anak apabila itu adalah menyenangkan, akan memotivasi anak untuk mengulang pengalaman-pengalaman itu yang membuat dia merasa senang. Nah, dan akan menghindari hal-hal yang membuat dia merasa nggak enak atau nangis atau nggak suka atau membuat dia marah. Kurang lebih seperti ini adalah jalur-jalur di otak. Bagaimana pengalaman itu bisa merangsang seluruh bagian otak anak. Dan ini harus dimulai dari sejak bahkan dalam kandungan sebenarnya. Karena telinga anak itu sudah mulai mendengar sejak anak usia 4 bulan di dalam kandungan. Oke. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. Ya, jadi pada saat bayi lahir, sel-sel otak itu banyak sekali, miliaran otak sel. Dan kalau nggak distimulasi, sel-sel otak itu kan lama-kelamaan itu akan mati. Tapi kalau distimulasi terus-menerus, itu akan terbentuk namanya sinaps-sinaps. Antar sel akan terbentuk percabangan-percabangan yang akan lama-lama connect. Nah, connection ini makin banyak sinaps yang terbentuk, anak akan makin pandai. Nah, dan makin efisien. Dan ini nanti pertama misalkan awal biasanya masuk ke bagian visual dulu, bagian penglihatan. Lama-lama akan terbentuk ke arah bagian otak, bagian emosi, motor skill,
kemudian behavior control, kontrol perilaku, lama-lama ke bagian memori, ke bagian bahasa. Nah, ini terus akan berulang-ulang kurang lebih di bagian-bagian ini saja. Nah, kita harus mulai menstimulasi dari sejak anak lahir. Nah, makin banyak terstimulasi, sel-sel otak itu akan makin banyak percabangan dan nggak banyak yang mati kalau distimulasi. Nah, makin banyak sel otak dan sinaps-sinaps yang terbentuk, anak ini akan makin pandai. Dan arsitektur otak anak yang terbentuk ini akan semakin kuat sebagai dasar untuk masa depan anak nanti kemudian hari. Dengan membentuk fungsi eksekutif yang baik dan kuat, ini akan memberikan keuntungan dan manfaat terutama bagi si anak ini di masa depan dan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, makin anak ini eksekutif fungsinya makin bagus, si anak ini akan bisa membuat perencanaan dan akan bertindak sesuai dengan perencanaan yang dia buat. Nah, contohnya untuk pada saat di sekolah, dengan perencanaan yang baik, dia udah mempersiapkan untuk sekolah, untuk ulangannya dengan baik, dia akan bisa mencapai nilai-nilai yang bagus. Nah, juga untuk kesehatannya di masa depan. Dia sudah tahu makanan-makanan yang baik dan yang tidak baik dia tidak akan makan dengan executive function yang baik juga. Nah, itu akan menghindari banyak sekali masalah kesehatan di kemudian hari. Nah, ini dalam satu kesatuan, bila sebuah komunitas ini eksekutif fungsinya bagus, maka ini akan membentuk satu komunitas yang baik. Dan untuk satu negara, ini akan makin maju. Dan untuk perekonomian satu bangsa, ini akan sangat bagus. Karena dipegang oleh anak-anak yang begini, pasti akan lebih maju dan lebih baik lagi. Oke. Nah, jadi ketika anak ini punya kesempatan untuk mengembangkan fungsi eksekutif dan kontrol diri dengan baik, maka anak itu sendiri dan komunitas di sekitarnya akan mempunyai manfaat yang lebih banyak daripada ini. Pertama, untuk pencapaian sekolah. Nah, fungsi eksekutif ini membantu anak untuk mengingat, mengikuti instruksi bertahap, menghindari gangguan. Jadi contoh nih, misalkan nih, dia sedang belajar, tahu-tahu temannya datang, main yuk. Nah, dia bisa bilang, oh nanti tunggu sebentar, aku selesaikan dulu baru kita pergi main ya. Nah, kurang lebih dia harus bisa menghindari itu dan say no. Dan mengontrol respon-respon yang terburu-buru. Jadi supaya menghindari act now, think later. Nah, anak-anak sekarang banyak yang seperti itu. Nah, itu juga supaya tidak seperti itu. Bisa menyesuaikan diri ketika peraturan berubah. Fokus pada penyelesaian masalah dan mengatur menyelesaikan tugas untuk yang jangka panjang. Dan untuk sebuah komunitas, hasilnya adalah populasi yang berpendidikan, mampu menghadapi tantangan, dan tantangan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Terutama misalkan ada perubahan-perubahan seperti kemarin, ada pandemi COVID, semuanya harus berubah, gaya hidupnya juga harus berubah, work from home dan segala macam. Nah, ini anak-anak yang dengan fungsi eksekutif yang baik akan mampu beradaptasi untuk menghadapi hal-hal seperti ini dengan baik. Berperilaku yang positif. Nah, anak dengan ini akan mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama. Jadi anak punya sifat kepemimpinan, bisa mengambil keputusan, bisa bekerja sesuai dengan tujuan, berpikir secara kritis, adaptasi dengan baik dengan kondisi sekitarnya, dengan teman-teman dan lingkungan sekitarnya, sadar dengan emosi diri dan orang lain. Jadi kalau ada yang mengkritik atau apa, dia akan bisa menerima dengan baik dan berpikir, bukannya marah. Nah, untuk satu komunitas, hasilnya akan terbentuk komunitas yang stabil, akan menurunkan tingkat kejahatan dan ikatan sosial di antara orang-orang dalam satu komunitas itu akan jauh lebih kuat. Kesehatan anak ini juga akan baik. Kenapa? Karena fungsi eksekutif ini akan membantu orang membuat pilihan yang positif juga tentang makanannya, aktivitas dan olahraganya. Juga akan menolak tekanan-tekanan untuk mengambil risiko, mencoba obat-obatan terlarang, seks bebas, dan lebih menyadari memperhatikan keselamatan diri sendiri dan nanti di kemudian hari anak-anaknya. Mempunyai fungsi eksekutif yang baik akan membuat sistem biologis tubuh dan respon terhadap stres menjadi lebih baik juga.
Dan untuk komunitas, hasilnya akan terbentuk komunitas yang lebih sehat, tenaga kerja yang lebih produktif, dan mengurangi biaya kesehatan. Nah, anak-anak ini juga akan sukses di dalam pekerjaan di kemudian harinya. Karena kemampuan ini meningkatkan potensi untuk sukses secara ekonomi, karena dia akan menjadi seorang yang terorganisir, mampu menyelesaikan masalah, terutama yang memerlukan perencanaan, persiapan, dan menyesuaikan diri terhadap situasi yang berubah. Untuk komunitas, hasilnya kesejahteraan akan meningkat karena anak-anak ini pasti akan menjadi anak yang inovatif, kompeten, dan fleksibel. Yang kedua, faktor-faktor kritis, faktor-faktor penting dalam mengembangkan fondasi yang kuat untuk anak-anak ini adalah hubungan, aktivitas di mana dia bisa masuk ke dalamnya, dan tempatnya di mana dia tinggal, belajar, dan bermain. Nah, hubungan. Anak-anak ini berkembang dalam lingkungan yang responsif. Jadi pada saat jadi orang tua di sekitarnya ini haruslah orang-orang yang respon terhadap kebutuhannya dia. Jadi misalkan dia nangis karena lapar. Jadi walaupun dia nggak ngomong, mamanya pasti tahu bahwa ini anak lapar, sudah waktunya ini. Dan anak itu dikasih makan. Jadi anak ini harus berada di lingkungan di sekitar orang yang responsif terhadap si anak ini. Jadi dimulai dari rumah, kemudian perawat kesehatan yang menangani dia, guru-guru, tenaga kesehatan, orang tua asuh, atau bahkan teman-teman sebayanya. Nah, dengan lingkungan yang baik, anak-anak bisa membangun fungsi eksekutif yang efektif. Jika mereka mendukung usahanya, bisa menjadi role modelnya yang dia contoh, ikut dalam aktivitas bersama dengan anak saat bermain dan berlatih, jadi bersama bermain. Nah, memberikan konsistensi kehadiran sehingga menimbulkan kepercayaan dari anak dan bisa membimbing anak dari ketergantungan, dari apa-apa harus dibantu, menjadi mandiri, semuanya bisa dia lakukan sendiri, dan memberikan perlindungan dari anak dari kekacauan, kekerasan, dan supaya tidak terjadi stres pada anak. Nah, kalau stres pada anak, di mana terjadi kerusakan-kerusakan di sel otak, biasanya nanti akan muncul perilaku-perilaku act now, think later. Jadi yang penting bertindak dulu, nah pikirnya nanti terakhir akibatnya apa. Nah, ini sangat tidak boleh. Nah, berikut adalah video bagaimana interaksi yang baik yang bisa menstimulasi terbentuknya arsitektur otak yang baik. Silakan. The key to forming strong brain architecture is what's known as serve and return interaction with adults. In this developmental game, new neural connections form in the brain as young children instinctively serve through babbling, facial expressions, and gestures. And adults return the serve, responding in a very directed, meaningful way. It starts very early in life, when a baby coos and the adult interacts and directs the baby's attention to a face or hand. This interaction forms the foundation of brain architecture upon which all future development will be built. It helps create neural connections between all the different areas of the brain, building the emotional and cognitive skills children need in life. For example, here's how it works for literacy and language skills. When the baby sees an object, the adult says its name. This makes connections in the baby's brain between particular sounds and their corresponding objects. Later, adults show young children that those objects and sounds can also be represented by marks on a page. With continued support from adults, children then learn how to decipher writing and eventually to write themselves. Each stage builds on what came before. Ensuring that children have adult caregivers who consistently engage in serve and return interaction, beginning in infancy, builds a foundation in the brain for all the learning, behavior, and health that follow. Nah, jadi dengan interaksi-interaksi yang sederhana tapi konsisten sejak bayi ini dilahirkan, nah inilah yang bikin arsitektur otak anak ini bisa berkembang dengan baik dan menjadi fondasi di kehidupan anak selanjutnya. Nah,
pada saat tadi ada dimunculkan ya, pada saat anak masih sangat kecil mungkin dia belum bisa bicara, tapi kita tetap mengajarkan dia untuk melihat buku, dikasih tahu ini namanya apa, ini namanya apa. Pada saat itu mungkin anak belum bisa merespon, baru lihat. Tapi sebenarnya itu kita sudah namanya menstimulasi. Jadi dari penglihatan dari mata, si anak ini lihat, itu akan masuk ke bagian visual di bagian otak. Nanti lama-lama itu akan terbentuk koneksi sirkuit ke bagian tadi kita lihat di bagian emosi, di bagian motor skill. Nah, pada saat kita peekaboo gitu ya misalkan, anak lihat, kemudian dia memberikan respon ketawa. Berarti itu kan dia memerintahkan otot-otot di sekitar mulutnya itu untuk ketawa. Nah, itu kan itu adalah respon, berarti kita sudah berhasil menstimulasi otak-otak anak. Jadi kita lihatnya dari responnya. Mungkin pada saat itu anak itu pada saat melihat buku itu belum merespon apapun. Tapi itu sebenarnya sudah mulai terbentuk sirkuit-sirkuit di otak tadi. Nah, lama-lama itu akan masuk ke bagian memori, ke bagian pusat bahasa. Itu sebenarnya dia sudah mulai belajar itu. Cuman mungkin belum ada respon, tapi kita harus tetap terus menstimulasi dan mengajarkannya. Oke. Jadi harus ada kuncinya adalah pengalaman awal anak dan hubungan serve and return interaction antara anak dengan caregiver yang ada di sekitar anak ini. Itu kuncinya. Nah, aktivitas juga akan membantu anak ini untuk bisa mengembangkan fungsi eksekutifnya dengan baik. Nah, terutama adalah orang di sekitarnya ini, orang dewasa itu boleh neni, boleh orang tua, boleh oma opa, nah guru. Nah, ini memberikan pengalaman. Nah, dari aktivitas ini akan menimbulkan satu pengalaman bagi anak. Nah, pengalaman ini harus pengalaman yang baik untuk emosional, sosial, kognitif, dan perkembangan fisik bagi si anak-anak ini. Nah, ini merupakan salah satu aktivitas ini adalah salah satu strategi untuk mengurangi stres dalam kehidupan anak. Juga membentuk hubungan sosial baru dengan orang di sekitarnya, mungkin dengan teman sebayanya juga. Aktivitas setiap harinya ini juga akan menurunkan kadar hormon stres, meningkatkan kemampuan sosial dan perkembangan otaknya, dan meningkatkan kemampuan step by step. Nah, hal ini harus diulang-ulang, dan didukung oleh orang di sekitarnya. Nah, pengulangan inilah yang menimbulkan sirkuit di otak ini menjadi makin efisien, makin berkembang sel-sel otaknya. Nah, lingkungan dan rumah ini di mana anak menghabiskan sebagian besar waktunya juga harus aman, punya ruangan untuk mengembangkan kreativitas, eksplorasi dan berlatih, dan stabil, harus stabil secara ekonomi dan sosial sehingga menurunkan kecemasan dan stres yang dapat menimbulkan ketakutan bagi anak. Nah, stabil secara sosial itu maksudnya apa? Anak jangan pindah-pindah. Saya tahu ada beberapa yang memang tidak memungkinkan dan ada orang tua yang harus berpindah setiap 6 bulan atau bahkan setiap tahun. Nah, anak ini sebenarnya juga ada ketakutan-ketakutan tersendiri karena harus masuk lagi beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang baru lagi. Nah, bagi anak lebih baik adalah yang stabil secara ekonomi dan sosial, jadi tidak berpindah-pindah ini. Nah, jika anak tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari hubungannya dengan orang dewasa di sekitarnya dan dengan lingkungannya, nah, akan menimbulkan satu stres bagi si anak. Kita sebutnya, jika itu berlangsung terus-menerus, kita akan menyebutnya sebagai satu stres toksik. Dan kemampuan fungsi eksekutif yang tadi sedang kita kembangkan ini bisa rusak, bisa terlambat, atau bisa terganggu. Nah, kalau ada kesempatan untuk supaya anak ini kita sudah rancang dari sejak anak masih dalam kandungan, kita bisa menyediakan anak-anak kita ini satu lingkungan dan tempat yang baik untuk bisa mengembangkan fungsi eksekutifnya. Ini sebenarnya dari kecil ini akan lebih murah, efektif, dan lebih benar sejak awal daripada nanti kita sudah besar, anak ini menjadi anak yang bermasalah, dan kemudian kita harus mencari terapi-terapi dan bagaimana caranya supaya ini anak berubah dan segala macam. Oke. Nah, ini adalah tahapan dari berbagai aspek
fungsi eksekutif, di mana ini akan dilanjutkan bulan depan berarti untuk ini. Ini akan ada lanjutannya untuk yang bagian kedua, untuk ditayangkan di bulan depannya. Oke, terima kasih. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan Welcome Baby Day mengucapkan terima kasih kepada Dr. Debbie Susanti. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Rea via live streaming hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Ari Zulkarnain. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkopter MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBI Interkon pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Alm Sutra Mall pukul 9, 11, 13, dan 15 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono SE. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Roy Ramadhan Jaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Alan Low. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Salah satu ayat emas di tahun ini adalah di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 yang menyatakan, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Apa yang menjadi rema ayat tersebut di dalam kehidupan kita di dalam tahun yang baru ini? Temukan jawabannya dengan mengikuti Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 3 Februari 2023 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan hari Sabtu 4 Februari 2023 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk info Praise and Worship Night, Spiritual Guidance for Lovers, Rumah Doa Hybrid, pembukaan kelas KOM, penyerahan anak, baptisan selam, Bible Study, pembukaan kelas BP2N, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbIprj.org atau follow Instagram @gbIprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat WBD kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa buat penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih buat semua ibu yang ada di Indonesia. Engkau memberkati mereka terutama yang sedang mengandung. Biarlah kekuatan iman, kesehatan ibu dan anak Engkau anugerahkan pada mereka. Terima kasih buat PWD yang sudah terlaksana dengan baik. Engkau memberkati Dr. Debbie Susanti yang sudah membagikan pada kami bagaimana membangun arsitektur pada otak bayi. Berkati hamba-Mu, keluarganya,
pekerjaannya, kesehatannya, apapun yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Berkati para ibu yang sudah mengikuti BBD ini, jadikan mereka saluran berkat bagi keluarga dan menjadi seorang ibu yang akan melahirkan keturunan ilahi dan teladan bagi keluarganya. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, biar ada shalom bagi bangsa kami. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Berkati Presiden dan Wakilnya, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Kiranya diberikan kemampuan dan hikmat dalam memimpin dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Engkau juga memberkati Gembala Sidang kami Pak Niko, kiranya diberkati keluarganya, kesehatannya, penggembalaannya, kiranya membawa api Pentakosta hingga ke bangsa-bangsa dan banyak jiwa mengalami pertobatan. Engkau memberkati Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto, diberkatilah keluarganya, kesehatannya dan profesinya sebagai seorang dokter. Kiranya lewat penggembalaan hamba-Mu semakin bawa jemaat CK7 menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, biarlah para ibu di bangsa Indonesia semakin kuat di dalam Tuhan dan bangkit hingga keluar sebagai pemenang mutlak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.